Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kak Karin dan Kak Tessa. Nah adik-adik, kalau Kak Karin tanya, gimana kabarnya hari ini? Jawabnya, luar biasa, yes, yes, yes. Kita ulangi ya Kak Tessa. Oke Kak Karin. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, semangat sekali ya Kak semuanya. Sekarang Kak Karin mau kasih tahu kalau nama minggu kita hari ini ialah Minggu Rogate dengan tema Yesus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Nah Kak Tessa, sepertinya adik-adik kita sudah tidak sabar lagi untuk mulai ibadah. Kalau gitu langsung saja yuk kita mulai ibadahnya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu yang dibawakan oleh Kak Tessa. Adik-adik semuanya ambil sikap berdoa ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah melindungi kami sepanjang minggu ini. Dan Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah hari ini, begitu juga dengan pelayan-pelayan di sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, pengkhotbah dan para genda. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan jauhkanlah iblis-iblis yang mau mengganggu kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, mohon ampun dosa, amin. Nah adik-adik, hari ini semuanya semangat kan? Untuk itu kita mulai ibadah kita, semuanya bangkit berdiri ya. Oke, ikuti gerakan Kak Tessa dan Kak Karin. Kita angkat lagu pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di manakah penyakit samparmu, hai maut?
Di manakah tenaga pembinasanmu, hai dunia orang mati? Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita di ibadah Minggu Rogate saat ini, yang tertulis dalam hukum Taurat keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum Tauratnya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi kembali. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang masih ingat tentang tema minggu lalu? Tentang mengasihi kan? Nah, sikap mengasihi untuk semua orang kita lakukan, itu sama saja kita sudah memberitakan kerajaan Allah. Benar Kak Kerin, terus sikap apa lagi ya? Selain sikap mengasihi, ada sikap mengampuni, sikap ramah, tidak sombong, sikap taat kepada orang tua, tidak suka melawan. Nah, itu adalah contoh-contoh sikap yang sama saja kita turut untuk menyaksikan Tuhan Yesus. Seperti lagu kita yang satu ini, kita harus membawa berita. Marilah kita sama-sama merendahkan diri, kita berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Sama-sama kita mengucapkan, ampunilah akan kesalahan kami. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi sekolah minggu hari ini, adik-adik sekolah minggu, yaitu dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Marilah kita membacanya secara responsoria. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo,
berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi kembali. Adik-adik, coba lihat, ini gambar apa? Benar, ini gambar bumi. Nah, kakak mau tanya nih, siapa ya yang menguasai bumi kita ini? Kak Kerin tahu nggak? Pasti seorang raja kan Kak? Seperti topi yang Kak Kerin pakai ini, seperti raja. Benar Kak Kerin, raja. Raja kita itu siapa ya Kak Kerin? Tuhan Yesus. Benar, adik-adik, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menguasai bumi kita ini. Jadi, kalau kita manusia mau hidup bahagia dan selamat dari dosa, kita harus datang kepada penguasa itu, yaitu Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita bernyanyi, "Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku." Semuanya bangkit berdiri ya. Sampai aku tiba di negeri
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, waktunya kita mendengarkan pengumuman ya. Nah, hari ini kita ada 2 pengumuman. Yang pertama, Kak Tessa dan Kak Kerin akan mengumumkan pemenang Lomba Paskah yang waktu itu ya. Dengarkan baik-baik, siapa tahu kalian yang menang. Nah, yang pertama, lomba mewarnai Horong 1. Juara ketiga dimenangkan oleh Jonathan Immanuel Siagian. Juara kedua, Angelina Tesalonika Tampu Bolon. Juara yang pertama, Joanna Saitio Al Siagian. Oke, kita lanjut ke mewarnai Horong kedua. Untuk juara ketiga dimenangkan oleh Mita Sihotang. Juara kedua, Diandra Patricia Sihaan. Juara pertama, Otara Simanjuntak. Kita lanjutkan ya kepada menghias telur Horong 3. Juara ketiga dimenangkan oleh Rizquel Elisa Sinaga. Juara kedua oleh Jenika Manihuruk. Dan juara pertama oleh Rahel Sere Sinaga. Dan yang terakhir adik-adik, mewarnai telur Horong 4. Juara yang ketiga dimenangkan oleh Davin Timothy. Juara kedua oleh Iren Pak Pahan. Dan juara pertama Jelita Simanjuntak. Nah, adik-adik, untuk pemenangnya dan semua yang mengumpulkan video ataupun foto hasil karyanya, semuanya mendapatkan hadiah ya adik-adik. Jadi guru-guru sekolah minggu semuanya mengucapkan kepada adik-adik yang sudah turut serta untuk mengikuti perlombaan. Untuk pengambilan hadiah dilakukan tanggal 10 Mei jam 6 sore. Dan semuanya mendapatkan hadiah ya, jadi maupun yang tidak dipanggil nama-namanya tetap datang 10 Mei jam 6 sore untuk mengambil hadiahnya. Terima kasih adik-adik. Dan yang kedua, jangan lupa mengumpulkan video persembahan, baik menghafal ayat hafalan maupun persembahan lainnya. Shalom adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman, tapi sebelum itu kita naikkan lagu pujian Pekerja Kristus. Yesus panggilku
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan khotbahnya, kita ambil sikap berdoa kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari Minggu ini, Minggu Rogate, tertulis di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-20. Abang Pendeta akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu boleh mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Judulnya perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan bagi kita adik-adik sekolah minggu pada hari Minggu Rogate saat ini. Adik-adik sekolah minggu, ini adalah kisah ketika Yesus sudah mau berangkat ke surga atau naik ke surga. Lalu Ia bersama-sama dengan murid-muridnya untuk menyampaikan pesan-pesan yang terakhir atau untuk menyampaikan amanat agung kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan juga ada juga yang hadir selain ke-11 murid Tuhan Yesus kecuali Yudas ya, karena Yudas sudah mati ataupun sudah wafat. Selain ke-11 murid Tuhan Yesus, ada juga pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang lainnya yang juga ikut berkumpul untuk mendengar apa yang hendak disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka pada saat itu. Ini adalah pesan terakhir atau dikenal dengan amanat agung. Bagaimana Yesus mengajak atau meminta kepada murid-muridnya untuk berangkat ke Galilea. Kalau adik-adik tahu kenapa harus ke Galilea? Kenapa tidak ke Yerusalem atau mungkin yang dekat? Tetapi kenapa harus di Galilea? Ternyata adik-adik sekolah minggu, kenapa Yesus memilih wilayah ataupun daerah Galilea ini sedikit pengetahuan buat adik-adik sekolah minggu. Karena memang pada awalnya Tuhan Yesus melakukan pelayanan atau Dia tampil untuk melakukan pelayanan itu ternyata di daerah Galilea. Dan Ia juga hendak mengakhiri, kalau tadi di awal Dia melakukan pelayanan pada mulanya ataupun pada awalnya itu di daerah Galilea, Dia juga akan mengakhiri pelayanannya di dunia, di bumi kita ini, di daerah Galilea. Atau dikatakan di ayat 16, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka.
Nanti kalau adik-adik membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, nanti ada disebutkan di situ di ayatnya yang ke-12, ternyata nama bukit atau nama gunung itu adalah Bukit Zaitun yang terletak di daerah Galilea. Jadi Yesus mau mengakhiri sebelum ia naik ke surga. Di awal dia memanggil murid-muridnya, Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, itu di pinggir danau Galilea. Dan ia juga mau mengakhiri pelayanannya di Galilea atau dengan kata lain di Bukit Zaitun. Itu mau menunjukkan kenapa harus di sebuah bukit, untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, bahwa dia adalah raja. Karena itu adik-adik sekolah minggu, benarlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sehingga ia mau mengakhiri pelayanannya di bumi ini atau di dunia, itu di sebuah bukit yang bernama Bukit Zaitun. Untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kenapa Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Selain dikarenakan memang dia adalah seorang raja, tetapi juga mau mengatakan, menyampaikan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak ragu. Yesus yang adalah raja berkuasa atas surga dan bumi. Sehingga tidak perlu lagi murid-muridnya atau pengikut-pengikut Yesus pada saat itu untuk ragu, untuk cemas. Bagaimana ini ya kalau nanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan mereka saat itu nggak tahu bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga. Karena itu Yesus mau mengingatkan dan mengajarkan kepada mereka supaya mereka tidak takut. Karena kenapa? Karena Yesus akan menyertai mereka. Karena Yesus yang sudah bangkit itu akan menyertai mereka. Sepanjang murid-murid Tuhan Yesus, sepanjang pengikut-pengikut Tuhan Yesus mau memberitakan Injil, mau memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga semakin banyak orang yang percaya, akan semakin banyak manusia yang diselamatkan oleh karena pemberitaan ataupun kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Karena itu adik-adik sekolah minggu, begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu saat ini. Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tentu adik-adik sekolah minggu pasti akan gimana caranya ya Amang Pendeta, gimana ya Mama saya menjadi murid-murid Tuhan Yesus saat ini, bagaimana Pak ya saya bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Atau tanya opungnya, adik-adik sekolah minggu bertanya, bagaimana caranya ya Pung saya bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus? Caranya adalah adik-adik sekolah minggu tetap menjadi anak-anak yang selalu memahami dan sekaligus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tentu dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, maka adik-adik sekolah minggu mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan Injil. Lalu bagaimana caranya memberitakan Injil? Mungkin adik-adik sekolah minggu tidak perlu membawa Alkitab ke sekolah setiap hari atau memberitakan firman seperti yang dilakukan, atau harus menjadi pendeta dulu, atau harus menjadi katakanlah seperti pendeta hamba Tuhan. Tidak. Dengan menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau memberitakan firman Tuhan,
Misalnya adik-adik sekolah minggu tidak melawan orang tua. Maka ketika ada teman-teman adik-adik sekolah minggu yang mendengar, yang melihat bahwa anak-anak sekolah minggu HKBP Bethesda tidak pernah melawan orang tuanya, maka itu adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu HKBP Bethesda sudah memberitakan Injil. Sehingga semakin percaya bahwa menjadi murid-murid Tuhan Yesus pasti dia tidak akan melawan orang tua. Dan masih banyak lagi menjadi anak-anak sekolah minggu untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus tentu tidak malas. Ya tidak mungkin kalau dia malas maka dia mau menjadi anak-anak Tuhan. Kalau adik-adik sekolah minggu rajin membantu orang tua atau rajin belajar, kalaupun ada kesulitan dia tetap terus bertekun untuk belajar, tidak pernah menyerah, maka teman-teman di sekitar adik-adik sekolah minggu akan mengatakan, oh menjadi murid Tuhan Yesus ternyata harus bisa ataupun memiliki hal yang dinamakan dengan rajin, tidak malas. Dan itu bisa mencontoh ataupun dicontoh oleh teman-teman adik sekolah minggu. Dan masih banyak lagi adik-adik sekolah minggu bagaimana menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang mau memberitakan Injil. Dan semuanya itu seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas surga dan bumi. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu untuk tetap memberitakan kebaikan kepada orang-orang di sekitar adik-adik sekolah minggu. Dan yang terakhir adik-adik sekolah minggu tentu yang mau disampaikan kepada kita, khususnya kepada adik-adik sekolah minggu adalah tetap memberitakan firman Tuhan dan kebenarannya. Jangan sampai nanti adik-adik sekolah minggu selalu saja memberitakan hal-hal yang sifatnya tidak benar ataupun tidak baik. Nah itu juga harus diperhatikan. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka adik-adik harus bisa berkata yang jujur. Sampaikan yang benar, sampaikan dengan jujur apa yang hendak mau disampaikan oleh adik-adik sekolah minggu. Dan jangan pernah berbohong. Karena kalau berbohong berarti adik-adik sekolah minggu sudah tidak memberitakan Injil ataupun tidak memberitakan firman Tuhan. Inilah pesan bagi adik-adik sekolah minggu, tetaplah menjadi murid-murid Tuhan Yesus, tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang mau memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran, bukan memberitakan kebohongan. Dan percayalah, adik-adik sekolah minggu akan ditopang oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus berkuasa atas surga dan juga bumi. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk menjadi murid-murid-Mu yang siap memberitakan kebaikan atau kebenaran dan bukan memberitakan kebohongan. Engkau juga yang akan memampukan dan menguatkan anak-anak sekolah minggu-Mu sehingga mereka di dalam memberitakan segala kebaikan dan juga kebenaran hanya ditopang dan didukung oleh kuasa-Mu saja. Berkatilah juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu-Mu, sehingga orang tua dapat membimbing, mendidik, mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang hormat kepada orang tua, yang sayang kepada orang tua, dan juga sayang kepada keluarganya.
sehingga mereka juga menjadi anak-anak yang memiliki sifat rajin, bukan malas. Berkati juga ya Bapa untuk guru-guru sekolah minggumu atau seksi sekolah minggu. Engkaulah yang senantiasa memberkati dan memberikan kesehatan, memampukan setiap guru-guru sekolah minggumu atau seksi sekolah minggu untuk menjalani aktivitas atau rutinitasnya, pekerjaan mereka, usaha mereka, atau bahkan studi mereka di perkuliahan. Engkaulah yang senantiasa berkuasa atas kehidupan aktivitas guru-guru sekolah minggumu atau seksi sekolah minggu. Inilah doa kami ya Bapa yang kami alaskan, yang kami dasarkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita ada ayat hafalan loh. Yuk diambil Alkitabnya. Ayat hafalannya dari Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Adik-adik boleh mengirimkan video ayat hafalannya ke nomor di bawah ini. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa ya kasih Tuhan hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membaca ayat hafalan. Nah, hari ini Kakak mengingatkan adik-adik semua untuk berjanji harus terus melakukan kebaikan, karena kita harus memberitakan kerajaan Allah untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Seperti apa tadi? Membaca Alkitab, rajin mengikuti ibadah, jangan melawan orang tua. Oke adik-adik? Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Cari Dahulu Kerajaan Allah dan Kebenarannya. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin.
marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah.